Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah, salam sehat selalu. Anak-anak, tema pada Paskah hari ini adalah New Hope, yaitu pengharapan baru. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, Tuhan Yesus bangkit pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bangkit menyelamatkan kami orang yang berdosa. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Lukas 24 ayat pertama sampai ke-8. Ya Bapa, urapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga anak-anak kami yang akan merenungkan dan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah baca Lukas 24 ayat 1 sampai ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul yaitu Kebangkitan Yesus. Kalian tahu lagu Yesus bangkit, menanglah, menanglah, dari kematian, menanglah. Nah, lagu itu dinyanyikan dengan penuh semangat. Jadi, peristiwa kebangkitan Yesus memiliki semangat kebangkitan. Karena Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Peristiwa kematian Yesus membuat murid-muridnya takut karena mereka merasa kehilangan guru yang senantiasa ada saat mereka membutuhkan. Kalian pasti pernah merasakan kesedihan saat Ibu Maria, Ibu Yohana, dan Ibu Maria, ibunya Yakobus, kembali dari kubur Yesus. Dan mereka menjumpai murid Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya. Mereka menceritakan peristiwa yang terjadi di kuburan Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak sangat disayangkan sekali. Cerita mereka tidak ditanggapi oleh ke-11 muridnya dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Cerita ibu-ibu itu dianggap cerita bohong, omong kosong. Kenapa seperti itu ya? Ternyata zaman dahulu kaum wanita itu kalau bicara tidak dianggap. Walaupun ibu-ibu tersebut sudah menceritakannya dengan semangat, dengan sebenarnya
apa yang telah terjadi. Anak-anak yang terkasih, kita harus percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Yesus bangkit. Kebangkitannya membawa pengharapan baru yang lebih baik. Kalian harus kuat kepada pengharapannya. Seperti dalam situasi ini, kita memaknai Paskah bagi bangsa dan negara kita yang sedang diliputi dengan peristiwa merebaknya virus COVID-19. Contoh lainnya apa? Ya, betul. Tidak keluar rumah. Jaga kebersihan. Makan makanan yang bergizi. Atau juga kalian dapat melakukan hal-hal yang positif dengan WA kepada teman sebagai perhatian dan saling mendukung di dalam doa. Atau kalian biasanya membuat TikTok yang positif. Itu makna Paskah bagi bangsa dan negara kita. Bagaimana makna Paskah bagi keluarga kalian? Maksudnya, kalian di lingkungan keluarga kalian, makna Paskah itu apa? Ya, pertama, kalian harus menjadi pribadi yang dapat membanggakan orang tua dan anggota lainnya. Sudah pasti itu ya. Yang kedua, harus menjadi teladan di tengah anggota keluarga. Jangan kalian membuat rusuh di tengah keluarga. Selanjutnya, anak-anak, makna Paskah bagi kalian sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan apa saja? Ya, 1. Berperan di gereja dengan mengikuti kegiatan sekolah minggu dan pelayanan di gereja. Kedua, ini sangat penting, menjadi saksi Kristus dengan menjaga sikap dan memberitakan firman. Jangan anak-anak Tuhan dikenal dengan kenakalannya, dengan ketidakpeduliannya. Jadi, anak-anak Tuhan harus menjadi saksi sehingga menjadi berkat untuk orang lain. Nah, anak-anak sekalian, inilah perjumpaan kita di dalam Paskah yang sangat memprihatinkan. Tapi kita tetap semangat karena Yesus bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Saat kehilangan, mereka sedih seperti kehilangan induknya. Anak-anak, dari pembacaan ini ada 4 suasana hati dari ibu-ibu yang datang ke kubur Yesus pada pagi hari itu. Siapakah ibu-ibu tersebut? Kalian bisa lihat di ayat yang ke-10, yaitu perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Keempat ibu-ibu ini datang dengan suasana hati. Hati mereka diliputi pertama rasa sedih. Karena apa? Mayat Tuhan Yesus hilang. Padahal mereka sudah datang pagi-pagi hari. Dan mereka datang juga dengan membawa rempah-rempah. Karena mereka ingin membersihkan mayat Yesus dan memberikan wangi-wangian di mayat Yesus. Yang kedua, mereka merasa kaget karena batu yang besar yang di depan goa
terguling. Dan di sana ada 2 malaikat Tuhan yang memberitahukan kalau Tuhan Yesus bangkit. Jadi mayat Tuhan Yesus bukan dicuri. Yang ketiga, perasaan mereka juga takut kalau ada tentara tiba-tiba yang datang dan mereka pasti ditangkap. Dan keempat, suasana hati ibu-ibu itu adalah gembira. Hati mereka senang dan gembira. Ternyata mayat Yesus tidak hilang atau dicuri. Dan mereka ingat akan perkataan Yesus kepada mereka. Mari anak-anak, kita akhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, kami boleh beribadah Paskah. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan, terutama menguatkan anak-anak kami. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan mereka untuk melalui hari-hari di dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus membawa pembaharuan yang baru di dalam kehidupan kami, juga di dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak beserta keluarga, orang tua dan saudara-saudara mereka yang mereka kasihi. Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa negara kami ini boleh dipulihkan. Kiranya COVID-19 boleh berlalu dari negeri kami ini, dari muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para tim medis, dokter, perawat yang sudah bekerja dengan tulus hati. Tuhan terus menjaga dan mendampingi mereka sehingga mereka boleh menjalani tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan lawatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami di hari Paskah yang indah ini. Yesus bangkit untuk menyelamatkan kami. Yesus bangkit untuk menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.